Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Silvindriani. Saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari paparan kelompok 5 dengan judul Hubungan Durasi Jam Tidur dengan Konsentrasi Jam Belajar Mahasiswa PTIK Universitas Negeri Jakarta. Di sini anggota kelompoknya itu terdiri dari 5 orang, kemudian, dengan dosen pengampu itu Ibu Tuhamah Fauziah Tuti, yaitu SSI dan MED, kemudian Bapak Fitra Izul Falak, MPD. Selanjutnya ada latar belakang di sini ada 3, yaitu yang pertama fenomena, kemudian pentingnya penelitian, dan terakhir alasan memilih topik tersebut. Yang pertama di sini ada fenomena, yaitu mahasiswa PTIK memiliki aktivitas akademik yang padat, kemudian tugas sering dikerjakan hingga larut malam. Kondisi tersebut menyebabkan durasi tidur berkurang. Kemudian kurang tidur diduga mempengaruhi konsentrasi belajar. Dan yang terakhir, perlu dibuktikan hubungan keduanya secara statis. Kemudian, pentingnya penelitian, memberikan gambaran hubungan durasi tidur dengan konsentrasi belajar dan menjadi referensi bagi mahasiswa dalam mengatur waktu belajar dan istirahat. Kemudian yang terakhir itu alasan memilih topik. Yang pertama itu ada tidur merupakan faktor penting yang berkaitan dengan fungsi kognitif. Yang kedua, penelitian mengenai durasi tidur pada mahasiswa PTIK masih terbatas. Ya, kemudian yaitu ada penelitian terdahulu di mana di gambar terlihat judul-judul penelitian terdahulu yaitu ada 5. Kemudian kesimpulannya itu penelitian sebelumnya banyak membahas kualitas tidur dan presentasi akademik, sedangkan penelitian ini berfokus pada durasi tidur dan konsentrasi belajar mahasiswa PTIK di Universitas Negeri Jakarta. Kemudian ada rumusan masalah dan tujuan. Pertama, rumusan masalahnya itu bagaimana gambaran rata-rata durasi tidur mahasiswa PTIK. Yang kedua, bagaimana tingkat konsentrasi belajar mahasiswa. Yang ketiga, apakah terdapat hubungan antara durasi tidur dan konsentrasi belajar. Kemudian tujuannya yaitu mendeskripsikan rata-rata durasi tidur, mendeskripsikan tingkat konsentrasi belajar, dan yang terakhir menganalisis hubungan kedua variabel. Dan selanjutnya itu ada hipotesis. Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir yang telah dipaparkan pada laporan, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut, yaitu terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara durasi jam tidur dengan konsentrasi belajar mahasiswa PTIK Universitas Negeri Jakarta. Sedangkan satu itu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara durasi jam tidur dengan konsentrasi belajar mahasiswa PTIK Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya itu ada metode penelitian. Yang pertama itu ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara durasi tidur dengan tingkat konsentrasi belajar mahasiswa. Populasinya yaitu dalam penelitian ini seluruh mahasiswa aktif yang menempuh pendidikan pada program studi pendidikan teknik informatika dan komputer di Universitas Negeri Jakarta tahun angkatan 2023 hingga 2025. Sampel. Pengambilan sampel dilakukan pada representasi populasi yaitu mahasiswa yang bersedia meluangkan waktu untuk mengisi instrumen penelitian secara lengkap dengan tekniknya purposive sampling. Instrumen penelitian yaitu variabel X, 3 pertanyaan isian, kemudian 13 ikatan likat. Variabel Y, 21 ikatan likat. Instrumen disebarkan melalui Google Form. Kemudian variabel penelitian, variabel
Pertama, variabel penelitian ini melibatkan dua variabel utama yang akan dianalisis, yaitu variabel bebas yaitu X, durasi tidur mahasiswa, kemudian variabel terikat Y, tingkat konsentrasi belajar mahasiswa. Definisi operasional. Durasi tidur atau X, kualitas tidur aktual dan dampak fisiologisnya yang dialami oleh responden selama 1 bulan terakhir. Hal ini diukur tidak hanya dari rata-rata total tidur per malam, waktu tertidur, dan waktu terbangun, tetapi juga meliputi frekuensi terbangun di malam hari serta rasa kantuk yang dialami. Kemudian tingkat konsentrasi belajar atau tingkat perhatian dan tingkat kesalahan kognitif secara komprehensif saat mahasiswa melakukan aktivitas akademik yang dirasakan selama 1 bulan terakhir. Variabel ini mencakup fokus belajar, ketahanan durasi konsentrasi, serta kerentanan terhadap distrak lingkungan dan gawai atau handphone. Yang selanjutnya itu deskripsi responden. Pertama, jumlah responden itu ada 60 mahasiswa. Berdasarkan angkatan 2023, terdapat 40 mahasiswa dengan 66,7%. Kemudian ya, tahun 2024 terdapat 10 mahasiswa dengan uh, representasi 16,7%, dan tahun 2025 terdapat 10 mahasiswa dengan 16,7%. Pola tidur mayoritas tidur 5-6 jam, kemudian tidur pada pukul 22.00 sampai 00.00. Kemudian bangun pada pukul 5.00 sampai jam 07.00. Analisis deskriptif. Durasi tidur atau X-Men-nya yaitu ada 20,35, minimumnya terdapat 12, maksimalnya 33, standar deviasi 5,048. Konsentrasi belajar yaitu men-nya ada 39,57, minimumnya 29, maksimalnya 50, dan standar deviasi 5,788. Kemudian uji validasi dan reliabilitas. Validasi variabel durasi tidur X. Setelah dilakukan uji validitas dan eliminasi terhadap butir pertanyaan yang dia memenuhi kriteria, diperoleh 9 butir pertanyaan yang dinyatakan valid dan digunakan dalam penelitian. Berikut adalah hasil uji validitas variabel durasi tidur. Bisa dilihat ya semuanya. Kemudian, uji validitas variabel konsentrasi belajar Y. Setelah dilakukan uji validitas dan eliminasi terhadap butir pertanyaan yang tidak memenuhi kriteria, diperoleh 15 butir pernyataan yang memenuhi syarat validitas dan digunakan dalam penelitian. Yang berikut adalah tabel hasil uji validitas variabel konsentrasi belajar. Kemudian, uji reliabilitas dilakukan menggunakan metode Convex Alpha untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen penelitian. Suatu instrumen dinyatakan reliable apabila memiliki nilai Convex Alpha lebih besar dari 0,70. Berikut adalah tabel hasil uji reliabilitas instrumen penelitian. Kemudian ada uji prasyarat. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan metode Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan IBM SPSS Statis 27. Berikut adalah tabel hasil ujinya. Di sini yang pertama itu adalah hasil uji normalitas, kemudian yang di bawah uji korelasi sperma rank.
Kemudian hasil pengujian hipotesis di sini, eee, bisa dilihat ya, itu H0 ditolak, H1-nya diterima, terdapat hubungan signifikasi, hubungan negatif dengan tingkat sedang. Pembahasan yang pertama itu makna hasil penelitian, terdapat hubungan signifikasi antara durasi tidur dan konsentrasi belajar. Kemudian nilai korelasi minus 0,5 menunjukkan hubungan sedang dengan arah negatif. Semakin baik pola tidur mahasiswa, semakin baik konsentrasi belajarnya. Kemudian kesesuaian dengan teori, yang itu mendukung teori Kuroshio et al. 2006 bahwa kurang tidur menurunkan kemampuan belajar dan fungsi kognitif, sejalan dengan Dick Kallman dan Brown 2010 yang menyatakan tidur berperan dalam konsolidasi memori. Kemudian sesuaian dengan penelitian terdahulu. Hasil penelitian konsisten dengan Okano et al. 2019, Feni dan Supriyatmo 2016, dan Salikuna et al. 2022 yang menunjukkan bahwa kondisi tidur berhubungan dengan performa akademik dan konsentrasi belajar. Kemudian yang terakhir, implikasi hasil. Mahasiswa perlu menjaga pola tidur yang cukup dan teratur. Hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi program studi dan penelitian selanjutnya dalam meningkatkan kualitas belajar mahasiswa. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu terdapat hubungan signifikasi antara durasi tidur dan konsentrasi belajar mahasiswa. Hubungan bersifat negatif sehingga semakin buruk durasi tidur, semakin rendah konsentrasi belajar. Mayoritas responden 68,23% memiliki durasi tidur 5-6 jam per malam di bawah durasi tidur ideal. Sarannya, untuk mahasiswa mengatur waktu belajar dan menjaga pola tidur yang teratur. Bagi program studi, mengevaluasi beban tugas dan memberikan edukasi mengenai sleep. Hingga bagi penelitian selanjutnya, menambahkan variabel lain seperti kualitas tidur, stres akademik, dan penggunaan gawai. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.